Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahim secara virtual melalui satu kegiatan besar 3 negara, Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam, yaitu Borneo International Conference on Education, Social, and Science 2021. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita senantiasa bersalawat, bertaslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa syafaatnya tercurah bagi kita, keluarga kita, negara kita, terutama nanti syafaatnya di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang terhormat, pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan satu tema atau topik paper yang berjudul Inovasi Kurikulum di Lembaga Pendidikan Islam dalam menghadapi era disrupsi 4.0. Tema ini ada 4 kata yang menjadi kata kunci. Yang pertama adalah inovasi, yang kedua kurikulum, yang ketiga lembaga pendidikan, dan yang keempat adalah era disrupsi 4.0, dan akan dijelaskan nanti pada slide-slide berikutnya. Pertama, kita coba lihat apa yang menjadi titik tekan dari era disruptif ini. Ada 3 hal yang menjadi perhatian atau menjadi ciri khas daripada era ini. Yang pertama adalah abad 21 saat ini. Yang kedua adalah globalisasi, tidak ada jarak lagi antar satu negara dengan negara yang lainnya. Apabila terjadi satu peristiwa besar ataupun mungkin peristiwa kecil di satu negara, maka negara yang lain itu bisa mengikuti secara langsung dan bisa mengetahui secara langsung. Ini menunjukkan bahwa di era disruptif ini adalah ditandai dengan globalisasi. Kemudian yang ketiga, teknologi. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat dan berkembang. Ini juga merupakan ciri daripada era ini. Intinya adalah era disruptif ini menunjukkan adanya perubahan kehidupan, adanya perubahan dari tradisi-tradisi lama atau industri lama menjadi era digital, menjadi era perubahan, menjadi perkembangan teknologi yang luar biasa. Oleh karena itu, tentu sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki tantangan yang luar biasa untuk menyesuaikan diri untuk menghadapi perkembangan ini. Karena pendidikan Islam tentu tidak bisa hanya berada di persimpangan jalan, ingin bertahan pada kondisi yang ada, tapi di sisi lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat. Tentu mereka harus bisa menyesuaikan diri. Oleh karena itu tantangannya tentu bagaimana lembaga pendidikan Islam ini mencoba melakukan inovasi kurikulum,
melakukan inovasi atau otomasi di bidang pendidikan dan pembelajaran. Tentu juga bagaimana lembaga pendidikan Islam ini tetap harus menjadi agen perubahan. Nah, agen perubahan terutama bagaimana lembaga pendidikan Islam itu tetap harus bisa memperkuat kecerdasan intelektual dan juga kecerdasan spiritual, baik itu tenaga pendidiknya maupun peserta didiknya. Selain itu, lembaga pendidikan Islam juga harus bisa adaptif, harus ada inovatif dan kreatif. Bapak dan Ibu yang terhormat, kata kuncinya adalah agar lembaga pendidikan Islam ini bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, yang ditandai dengan globalisasi, digitalisasi, dan lain-lainnya. Maka tentu konsep inovasi ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Inovasi dalam hal ini ya tetap mempertahankan tradisi lama yang baik, tetap mengakomodasi konsep-konsep lama yang baik, dan terus mengembangkan sesuatu yang baik, yang lebih baik. Ya, ini konsepnya barangkali kita bisa lihat dalam ilmu ushul fikih, al-muhafazatu 'alal qadimis shalih, memelihara, menjaga sesuatu yang tradisi lama, kebiasaan lama yang baik. Wal akhdhu bil jadidil aslah, dan terus mengambil bahkan atatawur, mengembangkan bil jadidil aslah, dengan yang baik, yang baru tapi lebih baik, atau melestarikan nilai-nilai lama yang baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Nah, seluruh stakeholder, seluruh pengelola lembaga pendidikan Islam, mungkin di negara-negara Islamnya, harus terus al-islah, terus melakukan perbaikan, yaitu al-islahu ila ma huwal aslah, yaitu selalu melakukan perbaikan, loncatan kreativitas, inovasi ke yang lebih baik. Tsumma al-aslah, terus ke lebih baik. Fal aslah, menuju sesuatu yang terus-menerus lebih baik. Nah, ini kata kuncinya sekira untuk bagaimana lembaga pendidikan Islam itu menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, menjadi sebuah kebutuhan, menjadi sebuah tuntutan bahwa teknologi itu harus bisa diintegrasikan dengan pendidikan Islam. Nah, bagaimana memaksimalkan fungsi teknologi itu untuk mengembangkan pendidikan Islam? Nah, tentu teknologi menjadi satu alternatif atau alat pengganti media pembelajaran untuk melakukan kegiatan pendidikan Islam. Jadi generasi muda Islam atau lembaga pendidikan Islam dimanapun berada harus bisa menyesuaikan diri dengan cara mengembangkan teknologi untuk menjadi pendukung media pembelajaran. Oleh karena itu, anak-anak kita harus diajari bagaimana bagaimana ilmu-ilmu yang berkaitan dengan komputer, bagaimana ilmu-ilmu yang berkaitan dengan komunikasi, teknik informatika, dan lain-lain. Saya kira saat ini lembaga pendidikan misalnya di Indonesia dengan pandemi COVID-19 mulai tahun 2020 sampai saat ini menuntut peserta didik ini menyesuaikan diri, karena pembelajarannya sudah online, jadi mereka sudah harus bisa mengikuti pembelajaran secara online. Nah, selain teknologi sebagai alternatif alat pengganti media pembelajaran untuk melakukan kegiatan pendidikan Islam, teknologi juga
berfungsi sebagai sarana dan wadah untuk mengasah keterampilan pendidikan Islam. Dan yang terakhir, teknologi juga berfungsi sebagai lingkungan besar, lingkungan belajar untuk mengembangkan pemahaman konseptual pendidikan Islam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa menghadapi perkembangan teknologi globalisasi abad 21, salah satu yang harus menjadi perhatian sekaligus penyesuaian oleh lembaga pendidikan Islam di Indonesia terutama adalah agar mereka tidak tertinggal, tentu mereka harus mengembangkan model kurikulum eklektik. Yang dimaksud dengan model kurikulum eklektik itu adalah mengelaborasi berbagai model-model kurikulum yang mendukung penguatan atau peningkatan kompetensi, pengembangan bakat, minat para peserta didik ini agar bisa secara seimbang berkembang spiritualnya, berkembang kecerdasan sosialnya, berkembang intelektualnya, juga berkembang kompetensi teknologisnya. Nah, di sini ada 4 model konsep kurikulum secara teoritis yang barangkali bisa dimaksimalkan oleh lembaga pendidikan Islam untuk mengatasi dan menyesuaikan kondisi perkembangan ilmu pengetahuan globalisasi saat ini. Yang pertama, lembaga pendidikan Islam harus bisa mempertahankan pemberlakuan kurikulum subjek akademik. Nah, yang dimaksud dengan kurikulum subjek akademik di sini adalah tetap kurikulum yang dikembangkan oleh lembaga pendidikan Islam itu adalah kurikulum yang mendukung penguatan kecerdasan intelektual siswa atau peserta didik. Mereka tetap diharapkan untuk menguasai konsep, menguasai dalil, menguasai teori-teori yang sudah mapan, apakah itu teori-teori konsep, dalil atau apapun namanya yang terkait dengan ilmu-ilmu rumpun agama Islam ataupun ilmu-ilmu yang terkait dengan non agama Islam, misalkan teknologi atau eksakta dan lain-lain sebagainya. Jadi di sini penekanannya adalah kurikulum menekankan pada bagaimana siswa menguasai isi materi ajaran bersumber dari disiplin ilmu, dan guru harus menguasai materi dengan baik dan pembelajarannya harus ekspositori. Sekali lagi, kurikulum subjek akademik ini menghendaki peserta didik itu tetap diharapkan menguasai sejumlah disiplin ilmu, penguasaannya mendalam, sehingga nanti konsep atau dalil atau apapun namanya itu yang sudah mapan pada masa lalu tetap terjaga sampai ke masa depan dengan cara mengajarkan ilmunya pada masa ini. Itu namanya al-muhafazatu alal qadimis sholih. Jadi penguatan kurikulum subjek akademik ini tentu tadi bagian dari al-muhafazatu alal qadimis sholih. Tetap mempelajari hal-hal yang sudah bagus, yang sudah ditemukan oleh para pendahulu, yang sudah mapan, tetap harus kita maksimalkan untuk diajarkan kepada peserta didik untuk dikuasai agar terjaga sampai ke masa depan. Kalau dalam pendidikan agama Islam itu ada pelajaran bahasa Arab, ada ulumul Quran, ada akidah akhlak, ada Al-Quran hadis, ada secara peradaban Islam, ada
apalagi fikih. Nah itu saya kira disiplin ilmu ini tetap harus dikuasai peserta didik anak-anak kita. Selain itu mereka juga harus menguasai disiplin lain, disiplin ilmu umum seperti matematika, fisika, biologi, mungkin teknik dan lain-lain. Jadi ini tetap diperkuat oleh lembaga pendidikan Islam agar konsepnya tetap harus terjaga dengan baik. Terus yang kedua, selain memperkuat kurikulum subjek akademik, lembaga pendidikan Islam juga harus bisa mengembangkan model kurikulum humanistik. Ya. Yang disebut model kurikulum humanistik itu adalah bagaimana melihat siswa itu sebagai siswa yang berbeda dengan siswa yang lainnya. Jadi setiap siswa itu punya kekhasan, punya kekhususan, punya keistimewaan, punya perbedaan dengan siswa yang lainnya. Tentu saja juga mereka punya bakat, minat yang berbeda dengan siswa yang lainnya. Nah, oleh karena itu saya kira harus bisa mengidentifikasi karakter setiap siswa. Hasil identifikasi itulah nanti menjadi bagian penting, jadikan dasar untuk mengembangkan kurikulum. Saya kira kalau di Indonesia itu di kurikulumnya ada namanya pengembangan bakat dan minat atau pengembangan diri. Nah, ini pengembangan bakat dan minat ini itu ada yang sifatnya kognitif, ada yang akademik, ada yang non akademik. Kalau yang akademik saya kira misalkan ada kelebihan-kelebihan tertentu pada disiplin tertentu, nah itu humanistik dalam hal akademik. Tapi juga bisa dikembangkan dalam hal non akademik dari sisi olahraga, kesenian atau yang lain-lainnya. Nah, di sini lembaga pendidikan Islam harus bisa memaksimalkan model konsep kurikulum humanistik ini agar siswa itu bisa berkembang sesuai dengan potensinya, di mana setiap siswa itu memiliki perbedaan dengan siswa yang lainnya. Jadi mengakomodasi perbedaan siswa untuk mengembangkan potensinya secara maksimal. Nah, ini juga harus dikembangkan oleh lembaga pendidikan Islam untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era disrupsi ini. Yang ketiga, lembaga pendidikan Islam harus bisa mengembangkan kurikulum rekonstruksi sosial. Nah, ini sekolah atau lembaga pendidikan itu tidak boleh tercerabut dari akar tradisi budaya yang berkembang di masyarakat. Jadi kurikulum yang dikembangkan sekolah, kurikulum yang dikembangkan masyarakat, kurikulum yang dikembangkan oleh lembaga pendidikan Islam itu harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, karena rekonstruksi sosial itu adalah bagaimana sekolah itu atau bagaimana lembaga pendidikan Islam itu ikut memecahkan masalah-masalah sosial di masyarakat. Nah, ikut menyelesaikan masalah-masalah sosial di masyarakat. Mungkin lembaga pendidikan Islam ini harus memaksimalkan bagaimana siswa itu melakukan riset, bagaimana mahasiswa itu melakukan riset, penelitian, melibatkan diri dalam proses kerja-kerja sosial, menyelesaikan masalah sosial, sehingga nanti lulusan sekolah atau lulusan lembaga pendidikan Islam itu pada saatnya ketika dia lepas dari lembaga pendidikan Islam itu, dia sudah bisa terlibat langsung di dalam kerja-kerja sosial dan menyelesaikan masalah-masalah sosial. Nah, saya kira ini menjadi penting karena jangan sampai sekolah itu justru jadi beban masyarakat. Nah, sekolah atau lembaga pendidikan Islam itu kan secara ideal harusnya bisa menjadi terdepan dalam menyelesaikan atau memecahkan masalah sosial yang dihadapi saat ini. Oleh karena itu
isi kurikulum yang diajarkan ya adalah tentu problem-problem sosial, masalah-masalah yang hangat yang penting untuk segera diselesaikan. Nah, ini menjadi isi kurikulumnya. Dan yang terakhir, lembaga pendidikan Islam juga harus bisa mengembangkan kurikulum teknologi atau kurikulum kompetensi. Nah, apa yang dimaksud dengan kurikulum teknologi atau kurikulum kompetensi? Tentu maknanya ada dua. Pertama, kurikulum teknologi bermakna ya kurikulumnya harus segala sesuatu yang berkaitan dengan teknologi sebagai sarana. Ya, teknologi sebagai sarana, jadi secara vokasional dia kuasai ilmu-ilmu, keterampilan yang berkaitan dengan teknologi. Saya kira itu yang pertama yang dimaksud dengan kurikulum teknologi. Tapi yang kedua, ciri khas dari kurikulum teknologi itu adalah melahirkan siswa atau sarjana atau lulusan lembaga pendidikan Islam itu yang memiliki kemampuan yang terukur. Nah, memiliki kemampuan yang terampil ya, memiliki keterampilan yang terukur. Dia bisa mengembangkan sesuatu dan pengetahuannya terhadap sesuatu itu sangat detail, sangat rinci dan sangat positivistik begitu. Nah, oleh karena itu kurikulum ini menghendaki isinya yang diajarkan itu adalah berupa kompetensi, kecakapan dan keterampilan. Lalu kompetensi itu menggambarkan performansi yang terukur, perilaku peserta didiknya dapat diamati. Oleh karena itu bahan-bahan ajarnya dan proses pembelajarannya disusun di media cetak elektronik, belajarnya sangat individual. Ingin saya ulangi lagi bahwa ciri khas dari kurikulum teknologi ini adalah penggunaan media elektronik yang lebih dominan, belajar individualnya juga lebih dominan, dan mengarah pada hal-hal yang sifatnya keterampilan dan vokasi. Nah, ini 4 model konsep kurikulum saya kira menjadi penting untuk dielaborasi, dikembangkan di lembaga pendidikan Islam. Jika ini bisa dimaksimalkan, tentu harapannya anak-anak kita itu memiliki 4 ciri khas. Pertama, memiliki sikap spiritual yang baik, cerdas sosial ya, cerdas spiritual atau intrapersonal skill. Yang kedua, lulusannya nanti bisa memiliki social skill, kecerdasan sosial, perhatian kepada masalah-masalah sosial. Yang ketiga, kecerdasan intelektual, menguasai berbagai disiplin ilmu. Dan yang terakhir adalah menguasai teknologi, menguasai perkembangan iptek, lalu digabungkan jadi satu, jadilah dia sebagai sarjana yang berkarakter atau lulusan pendidikan lembaga pendidikan Islam yang berkarakter. Ada 3 hal di sini. Tentu ada intelektual yang religius spiritual, lalu dia bisa mengintegrasikan keilmuan yang kontekstual, dan selalu ada umpan balik untuk pengembangan pembelajarannya. Saya kira itu apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.